Sore yang tenang, meja kerja rapi, layar menyala, daftar tugas terbuka. Ada waktu, ada alat, ada niat. Tapi tubuh terasa berat seperti menunda sesuatu yang tak terlihat. Notifikasi sunyi, tidak ada gangguan berarti. Namun tangan justru membuka tab lain. Video pendek, artikel ringan. Cek pesan yang sebenarnya tidak penting, 5 menit, lalu 30. Di sudut pikiran ada suara pelan. Kamu harus mulai. Suara itu bukan marah, bukan juga keras, hanya mengingatkan dan justru itu yang membuat dada terasa sesak. Aneh, kita tahu menunda akan bikin stres. Kita tahu deadline itu nyata. Kita tahu konsekuensinya. Tapi tetap saja, kita tunda. Kenapa sesuatu yang jelas menyakitkan tetap kita pilih? Kenapa kita lari dari tugas, padahal tahu larinya cuma sementara? Kenapa prokrastinasi terasa seperti pelarian kecil yang manis, walau di belakangnya ada bayangan gelap yang makin panjang? Mungkin ini bukan soal malas. Mungkin ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang bekerja diam-diam di balik layar kesadaran kita. Prokrastinasi sering kita artikan sebagai kurang disiplin. Tapi banyak penelitian menunjukkan ia lebih dekat ke regulasi emosi daripada manajemen waktu. Bukan soal tidak tahu harus apa, tapi soal tidak nyaman dengan apa yang kita rasakan saat akan memulai. Setiap tugas membawa beban emosional kecil. Takut gagal, takut tidak cukup bagus, takut terlihat bodoh, atau sekadar takut memulai sesuatu yang besar dan tidak pasti. Otak kita sangat sensitif terhadap ketidaknyamanan. Ia dirancang untuk mencari rasa aman dan instan. Ketika tugas terasa mengancam harga diri atau rasa kompeten, otak membaca itu seperti ancaman kecil. Lalu apa yang dilakukan otak saat menghadapi ancaman? Ia mencari pelarian, hal yang memberi dopamin cepat, hal yang memberi rasa baik-baik saja walau hanya sebentar. Scrolling ringan, video lucu, membaca komentar orang lain semuanya adalah pengalih yang murah dan cepat. Dalam hitungan detik, kita merasa lebih ringan, seolah beban tadi menghilang. Tapi sebenarnya bukan hilang, ia hanya ditunda. Ada konsep yang disebut temporal discounting. Kita cenderung memilih kenyamanan kecil sekarang daripada manfaat besar di masa depan. Deadline minggu depan terasa jauh. Kesenangan 5 menit terasa nyata. Masalahnya, 5 menit itu jarang benar-benar 5 menit. Ia berkembang menjadi 1 jam, menjadi malam yang terlewat, menjadi pagi dengan rasa bersalah. Disinilah paradoksnya. Prokrastinasi memberi kelegaan jangka pendek, tapi memperbesar kecemasan jangka panjang. Saat kita menunda, tugas tidak hilang. Ia justru tumbuh di pikiran, menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun kita pergi. Bahkan saat sedang santai, ada suara kecil. Kamu belum mengerjakan itu. Stres yang muncul bukan hanya dari tugasnya, tapi dari konflik internal. Kita tahu harusnya mulai, tapi kita tidak mulai. Ada jurang kecil antara niat dan tindakan. Jurang itu terasa seperti kegagalan pribadi. Dan semakin sering terjadi, semakin ia membentuk identitas. Aku memang tipe yang suka menunda. Padahal, seringkali yang kita hindari bukan pekerjaannya, tapi emosi yang melekat pada pekerjaan itu. Tugas besar terasa berat karena ia kabur. Tidak jelas harus mulai dari mana. Ketidakjelasan menciptakan kecemasan. Kecemasan mendorong penghindaran. Atau tugas itu penting sekali. Begitu penting sampai kita takut merusaknya. Ironisnya, karena terlalu peduli, kita justru tidak menyentuhnya. Perfeksionisme juga punya peran. Kita ingin hasil sempurna. Tapi karena standar terlalu tinggi, langkah pertama terasa mustahil. Akhirnya kita memilih aktivitas yang memberi rasa berhasil kecil. Merapikan meja, membalas pesan,
mencari referensi tanpa pernah mulai menulis. Itu semua terlihat produktif, tapi sebenarnya hanya gerakan memutar di tempat. Prokrastinasi juga terkait dengan cara kita memandang diri di masa depan. Versi aku besok terasa seperti orang lain. Kita percaya ia akan lebih disiplin, lebih fokus, lebih siap. Maka kita titipkan beban ke dirinya. Padahal saat besok tiba, ia tetaplah kita dengan rasa lelah yang sama, dengan distraksi yang sama. Ada juga faktor energi mental. Keputusan sepanjang hari menguras daya kontrol diri. Semakin lelah, semakin sulit menahan godaan instan. Malam hari sering jadi waktu paling rawan. Dan di zaman yang penuh distraksi, prokrastinasi tidak lagi butuh usaha. Ia tersedia di genggaman. Algoritma dirancang untuk menarik perhatian, menawarkan pelarian tanpa henti. Namun penting untuk diingat, menunda bukan berarti kita tidak peduli. Sering justru sebaliknya. Kita peduli terlalu dalam hingga takut menyentuhnya. Stres yang muncul setelah menunda adalah bukti bahwa kita sebenarnya ingin maju. Rasa bersalah adalah tanda nilai kita masih hidup. Masalahnya bukan pada karakter, tapi pada strategi mengelola ketidaknyamanan. Jika setiap kali merasa cemas kita memilih lari, otak belajar bahwa lari adalah solusi. Semakin sering diulang, semakin otomatis ia terjadi. Prokrastinasi menjadi kebiasaan emosional, bukan sekadar kebiasaan waktu. Dan seperti kebiasaan lain, ia tidak berubah dengan sekadar marah pada diri sendiri. Ia berubah ketika kita mulai melihatnya dengan jujur tanpa menghakimi. Mungkin prokrastinasi bukan tentang malas, ia tentang takut, tentang cemas, tentang keinginan untuk merasa aman walau sebentar. Kita menunda bukan karena tidak tahu dampaknya, tapi karena saat itu, kenyamanan kecil terasa lebih bisa dijangkau daripada keberanian besar. Stres yang muncul setelahnya adalah gema, pengingat bahwa ada sesuatu yang ingin kita kerjakan, sesuatu yang berarti. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku malas, tapi emosi apa yang sedang ingin aku hindari? Di ruang sunyi sebelum mulai, ada detik kecil yang menentukan. Detik ketika kita bisa memilih untuk tetap lari atau duduk bersama rasa tidak nyaman itu, walau hanya sebentar. Karena seringkali yang paling berat bukan mengerjakan tugasnya, tapi melewati ambang awalnya. Dan mungkin keberanian bukan selalu tentang langkah besar. Kadang ia hanya tentang membuka dokumen, menulis satu kalimat, dan bertahan dengan rasa tidak nyaman selama 5 menit. Prokrastinasi membuat kita stres, tapi ia juga memberi petunjuk. Di balik tugas itu ada sesuatu yang penting. Sesuatu yang cukup berarti hingga kita takut menyentuhnya. Dan mungkin dari sana kita bisa mulai lagi pelan, tenang, sedikit demi sedikit.